Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya akan mengajak saudara untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian saya akan bacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah-kisah itu sangat menginspirasi, ya, bisa memotivasi, menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan, bahkan memperkaya hidup kita, dan tentunya membawa kesejukan bagi jiwa kita. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami bersyukur, hari ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan kembali kami boleh nikmati. Kau menganugerahkan kehidupan bagi kami untuk kami bisa mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan di hari-hari kami yang Engkau izinkan ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami percaya apapun yang kami hadapi, yang kami lalui pada hari ini atau hari-hari yang lalu, kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Dan ajar terus kami mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam apapun kehidupan kami, karena Engkau Bapa yang baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba, memperlengkapi hamba yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, untuk bisa menjadi berkat buat seluruh pendengar di acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, ya. Engkau sungguh
seperti biasa saya akan bacakan sebuah kisah. Kisah ini diceritakan oleh seorang anak hamba Tuhan yang terkenal, ya. Bagaimana pengalaman hidupnya yang sering ditinggal ayahnya pelayanan, tapi dia begitu bangga dengan sikap ibunya, ya. Bagaimana kisahnya? Saya akan bacakan untuk saudara. Judulnya, Selamat Tinggal Berulang Kali. Ibu berdiri menunggu di luar pintu. Koper-koper sudah dikemas rapi dan diletakkan di depan, siap dimasukkan ke dalam mobil. Sementara menunggu ayah, kami anak-anak berlarian di sekitar pekarangan, tertawa-tawa dan bermain. Sesaat kemudian, sesosok tubuh yang tinggi dan berwajah tampan muncul di depan pintu. Mantelnya disampirkan pada salah satu lengan dan topinya bertengger di atas kepala. Kami berlari mendekati ayah karena takut ditinggal pergi lagi untuk jangka waktu yang lama. Ayah menggendong kami satu persatu dengan lengannya yang kuat, mendekap kami erat-erat, lalu memberikan ciuman perpisahan. Saya tak mampu menatap matanya, karena saya tahu mata itu pasti penuh dengan air mata. Meskipun telah berulang kali kami mengucapkan selamat tinggal, sementara kami bertumbuh menjadi remaja, perpisahan tetap terasa sulit bagi kami. Kami melangkah mundur dan melihat ayah merangkul ibu, serta menciumnya dengan hangat dan mesra. Ia tahu bahwa dalam waktu beberapa lama, ia tak akan dapat memeluk ibu. Lalu sebelum kami sadar, ayah telah meluncur dengan mobil melintasi tikungan dan menuruni jalan pegunungan yang tajam. Kami mendengar deru mesin dan menunggu bunyi klakson saat mobilnya mencapai gerbang. Ayah harus naik pesawat lagi, pergi ke kota lain, dan melayani selama beberapa minggu sebelum kami dapat berkumpul lagi sebagai satu keluarga. Saya memalingkan wajah pada ibu dan dapat merasakan betapa ia merasa kehilangan dan kesepian. Matanya berkaca-kaca karena menahan air mata. Namun seulas senyum manis tampak di wajahnya ketika ia berkata, "Ayo, sekarang kita bersihkan loteng." Kemudian kita bangunkan Lau Naing dan Lau I untuk makan malam. Itu adalah sebutan untuk kakek dan nenek dalam bahasa Cina. Orang tua ibu keluarga Nelson Bell telah melayani sebagai utusan Injil selama 25 tahun di Cina. Mereka menghabiskan hari tuanya di sebuah rumah yang berjarak kira-kira hanya 2 km dari tempat tinggal kami di daerah pegunungan itu. Tak sekalipun ibu pernah membuat kami merasa bahwa dengan tetap tinggal di sini berarti ia mengorbankan hidupnya bagi anak-anaknya. Dengan teladannya yang manis dan positif, sikapnya yang tak pernah mementingkan diri sendiri, dan hidupnya yang bersandar penuh pada pribadi Yesus Kristus, kami dijauhkan dari kepahitan dan kemarahan karena ayah sering bepergian. Sebaliknya, kami justru berusaha mencari kesibukan dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan ayah. Bertahun-tahun kemudian, saya bertanya kepada ibu,
bagaimana ia dapat tetap bertahan meski selama bertahun-tahun harus sering berpisah dengan ayah. Ia tertawa dan mengutip ucapan seorang tua yang bijak. Jangan pikirkan apa yang pergi, pikirkan saja sebaik mungkin apa yang datang. Kemudian anak ini menuliskan sebuah puisi yang dibuat oleh ibunya yang bernama Ruth Bell Graham. Kami menjalani hari-hari dengan rasa aman, saling dikasihi dan mengasihi, itu pasti. Meski itu tak berlangsung lama, karena kami harus berpisah lagi dan lagi. Seolah kami ditinggal sendiri, seolah pintu tertutup. Sesosok insan harus belajar untuk hidup dengan kepedihan dan selalu memandang ke depan, bukan ke masa lalu. Sekali-kali jangan, pandang saja ke depan, maka sukacita akan datang lagi, hangat dan nyaman. Bila saat ini kita mampu bertahan sambil tertawa. Ruth Bell Graham. Teladan yang ibu pancarkan benar-benar tertanam dalam hati saya selama bertahun-tahun. Jangan sesali apa yang telah berlalu. Hargailah apa yang kamu miliki. Nantikanlah dengan pengharapan segala sesuatu yang akan datang. Dan yang terpenting, bersandarlah kepada Yesus Kristus dari waktu ke waktu. Demikian saudara kisahnya yang ditulis oleh Gigi Graham. Saudara, yang saya tahu, Ruth Bell Graham adalah istri dari penginjil terkenal Billy Graham, dan Gigi Graham ini tentunya anaknya. Ya. Ternyata kehidupan sebagai keluarga hamba Tuhan ini juga tidak mudah. Ya. Mereka harus merasakan kesepian karena sang ayah harus pelayanan, bepergian, ya, jauh dari rumah, akan dari kotanya, sering ditinggal. Tetapi yang luar biasa saudara, ibunya memberikan teladan yang baik, ya. Tidak mengeluh, ya, tapi justru memberikan dukungan walaupun harus sering ditinggal oleh suaminya yang melayani Tuhan, ya. Luar biasa teladan keluarga hamba Tuhan ini saudara, ya. Sehingga anak-anaknya tidak merasa kepahitan atau marah karena sering ditinggal oleh ayahnya. Biarlah kisah ini boleh menjadi satu pelajaran juga buat kita. Mungkin ada di antara kita para istri yang suaminya harus bepergian, sering bepergian, ya, karena tugas pekerjaan, bahkan sering tidak di rumah karena pekerjaannya di luar kota, sehingga harus pulangnya juga ada sekali-sekali mungkin, ya, dan anak-anak jarang bertemu. Tapi terus dukung dalam doa supaya sebagai ayah dia tetap bisa bekerja dengan sukacita dan bisa menghidupi, memelihara kebutuhan keluarga, ya, dan tetap andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, ya. Seperti tadi Ibu Ruth Bell Graham memberikan teladan yang baik. Dia berkata, jangan pikirkan apa yang pergi, pikirkan saja sebaik mungkin apa yang datang, ya. Nantikanlah dengan pengharapan segala sesuatu yang akan datang. Dan yang terpenting, bersandarlah kepada Yesus Kristus dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, situasi apapun di hidup kita yang kita hadapi, ya, kalau kita selalu mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu ada kekuatan, ada pertolongan, ada sukacita melalui hari-hari kita. Pujilah Tuhan, biar kisah ini memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara,
Saya juga berterima kasih buat saudara-saudara yang sudah mau terus mendengarkan kisah-kisah yang saya bacakan. Jangan lupa saudara like dan juga jangan lupa di subscribe dan di share sehingga banyak orang juga akan menerima berkat lewat cerita atau kisah yang saya bacakan ini. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang, dan saya ajak berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah mengakhiri sebuah kisah. Biar Tuhan Allah Roh Kudus bekerja sehingga cerita yang sudah disampaikan ini akan membawa berkat bagi mereka yang mendengar, terutama bagi para istri yang sering kali ditinggal suaminya karena harus bekerja di tempat yang jauh, bagi anak-anak yang sering kali tidak bisa bertemu dengan ayahnya karena tugas ayahnya. Tuhan, Engkau yang terus dekat dengan mereka. Tuhan yang akan terus memeluk mereka, menghibur mereka, merangkul mereka, dan membawa mereka percaya bahwa mereka tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Terpujilah Tuhan, biar keluarga-keluarga Kristen selalu membawa Yesus dalam hidup mereka dan mengandalkan Yesus dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka alami di hidup mereka tidak akan membuat mereka kecewa, membuat mereka marah, tapi mereka tetap bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan memberkati.